Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Lutfia dengan NIM 1908202069. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B semester 5. Saya di sini ingin menjelaskan kebijakan fiskal untuk perkembangan bank syariah. Sebelumnya kita harus tahu apa itu kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan terkait dengan sistem pajak atau perbelanjaan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi kebijakan fiskal ini tentu sangat mempengaruhi laju industri keuangan. Jadi kebijakan ini sangat disoroti oleh industri keuangan, di mana salah satunya itu ada perbankan syariah. Nah, Ketua Divisi Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Keuangan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNIKS telah melakukan beberapa kajian terkait dengan kebijakan fiskal, di mana salah satunya itu KNIKS sudah melihat adanya persamaan dalam regulator perpajakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Selain itu, dalam kajian yang dilakukan oleh KNIKS perihal skema insentif, di mana skema insentif ini membuat pendapatan negara menjadi menurun, di mana pada awalnya itu pajak penghasilan dipotong sebesar 20%, tapi sekarang dipotong menjadi 15% atau sama sekali tidak membayar biaya pajak penghasilan selama 5 tahun. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo ini mengatakan bahwa kebijakan fiskal ini dapat meningkatkan literasi dan inklusi bank syariah. Nah, kan saat ini kan perlakuan antara bank syariah dan bank konvensional ini kan sama ya. Jika pemerintah ini membedakan perlakuan tersebut, maka hal ini bisa mempengaruhi dan meningkatkan literasi dan inklusi bank syariah. Terlebih itu kan playing field antara bank syariah dan bank konvensional ini kan sebenarnya berbeda gitu. Jadi kan kalau dalam bank konvensional ini lebih menggunakan bunga dan deposito kredit. Nah, jika di bank syariah ini lebih menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu berinvestasi. Jadi bukan menyimpan uang. Karena investasi disarankan transaksi penabung yang ingin menabung ini menyimpan di bank syariah, seperti halnya dengan berinvestasi di reksadana syariah. Gitu. Jadi yang pajaknya ini jika di reksadana syariah ini hanya 5%. Nah, sehingga bank syariah ini kan karena pajaknya hanya 5% menjadi mendapat cost of fund yang murah dengan cara menurunkan beban pajak yang diterima. Jadi bila pajaknya murah, maka kan cost of fund dari pembiayaan bank syariah ini lebih kompetitif, dimana misalnya bunga deposito ini yang dikenakan bank itu 20% pada pemegang deposito di konvensional. Nah, sedangkan kan di bank syariah ini hanya 5%. Nah, dengan adanya hal ini kan kita bisa mengetahui ya antara 20% dan 5% ini kan lebih besar mana dan lebih kecil yang mana. Maka dari itu, dengan adanya hal ini, pasar bank syariah ini bisa menjadi lebih unggul dan lebih cepat dalam menangani gitu. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebijakan fiskal untuk perkembangan bank syariah. Kebijakan fiskal ini tentu sangat berpengaruh ya terhadap bank syariah, perbankan syariah, agar perbankan syariah menjadi lebih unggul dibanding dengan bank konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan dalam penjelasan hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.